Kamu siapa? Hah? Bu Rita? Saya bantu doa, siap? Jangan ikut campur! Bu Rita? Jangan ikut campur! Aku ingin sini sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia batin melampaui mata batin. Mengungkap rahasia di balik mata batin manusia adalah bukan hal yang biasa. Di alam semesta telah tercipta makhluk, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Lalu bagaimana seorang ustadz Danu mengungkap rahasia batin yang ada dalam diri manusia? Di program ini kami akan coba memberikan bantuan kepada mereka yang hadir sebagai narasumber kami yang memiliki penyakit baik yang medis maupun yang non-medis. Kita segera akan bertemu dengan narasumber pertama kita, seseorang yang telah 8 tahun ke belakang selalu kesurupan. Ini dia. Assalamualaikum Ibu. Salam kenal. Ibu maju lagi boleh. Namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Susilawati dari Pangalengan, Bandung. Bandung, ya. Ibu Rita ya. Iya, Usia boleh tahu Ibu Rita? 42. Jangan terlalu jauh dari Mas Robi, Ibu Rita ya. Ibu Rita jadi 8 tahun kebelakangan ini ya. Iya, Selalu kesurupan. iya. Dalam 1 minggu seberapa sering kesurupan? Mungkin kalau sekarang agak jarang. Alhamdulillah. Mungkin dari sebulan ada 2 kali gitu, kadang 1 kali. Pemicunya biasanya apa? Mohon maaf dalam keadaan sedang tidak bersih atau emosi atau apa? Enggak sih, tiba-tiba aja, tapi Oh. yang seringnya kalau lagi mau head atau lagi headnya, lagi nggak suci gitu. Lagi nggak suci, Iya. lagi nggak bersih gitu Iya, ya, lebih iya. sering ya. Iya, Lalu ada efeknya ke keluarga? Mungkin jadi pada takut dekat sama Ibu Rita? iya. Oh. Ya tapi anak-anak udah biasa sih kalau lihat saya kesurupan udah biasa. Tapi kalau tetangga ya emang pada takut. Kalau dari yang mengobati ada yang cerita mungkin ke Ibu Rati kayak ya mungkin ini ada yang Non maaf, medis itu. ya non medis ada yang Iya. ngerjain gitulah kasarnya. Iya sih, Ustadz bilang yang di sekeliling, yang jauh atau yang dekat juga katanya ya ada yang ngirim sampai rumahnya sama sayanya. Tapi saya nggak mau sudon. Ya, nggak Tapi maksud lo. pas itu saya di Ruqyah. Di Ruqyah itu tiba-tiba saya cerit-cerit nangis. Malah makin menjadi. Ya ketawa-ketawa gitu. Pertamanya saya di Ruqyah. Saya bilang, udahnya di Ruqyah, Ustadz kok saya jadi gini ya, siapa kok saya jadi ketawa-ketawa gitu ya, padahal saya nggak apa-apa. Saat itu saya nggak bisa berdiri, jadi tiduran terus. Mau ke WC juga saya dipopong sama suami, sama bapak gitu, sama mama gitu. Pelan-pelan aja. Pas gitu udah di Ruqyah kayak gitu. Terus Ustadznya nanya katanya teteh punya masalah sama orang lain nggak? Saya jawab, perasaan sih nggak pernah gitu. Ya, saya juga nggak tahu, saya nggak mau suudon. Pas itu yang pertama tuh ya, yang Ruqyah pertama, udah nggak itu lagi. Soalnya kata Ustadz saya nggak mau disebut dukun, katanya saya cuman ngeruqyah katanya gitu. Ya saya juga seneng sih ya, soalnya dia punya tadinya niat mau nyembuhin gitu. Terus ada waktu itu tetangga-tetangga yang ustadz itu ngedoain saya ngajian gitu. Terus pada disembur sama saya. Kamu Ibu nyembur mereka? Iya, jebur mereka. Terus dimarah-marahin, dimaki-maki. Oh, jembur. Ya, teman-teman di kebun binatang semua keluar. Sampai saya terus dibacakan ayat suci Al-Quran, saya nggak kuat. Merintih, Terus, sakit iya, perutnya. katanya
ini dari mana gitu, dari mana, siapa yang gini sama saya gitu, kata ustaz itu. Dari sini nih, dari ulu hati ini keluar gitu, kayak yang neken ke mulut gitu, Keluar. pingin keluar, bilangin nih si ini gitu, yang ininya yang ngerjain. yang ngerjainnya. Tapi saya tahan, soalnya saya takut sudon. Nah, Ya takutnya. takut fitnah gitu kan. Jadi berapa kalau jadi banyak, takut banyak musuh gitu saya. Ya. Jadi tapi saya nggak kuat. Terakhir Tapi kambuh kapan? Ini kesurupan. kemarin waktu kalau salah, waktu sama kru di telepon. Oh, ditelepon sama Iya. tim saya. Iya, Di situ kambuh. iya kambuh langsung. Gimana Jadi kambuhnya? kalau ada yang mau ngobatin, Oh, ada penolakan gitu. iya jadi nggak mau saya. Nggak Jadi mau. ya kadang yang ngerukyah juga saya serang gitu. Nanti nih kalau ketemu Ustadz Danu terus nanti beliau Saya udah Ibu- nggak enak. ibu serang dengan kata-kata mohon maaf kebun binatang bagaimana? Nanti acara saya bip semua. Tapi memang kalau lagi kerasukan keluar kata-kata yang Iya, tidak iya. baik ya. Pingin sih saya juga Mm-mm. nahan gitu. Istighfar Ya, gitu ya. Tapi tetap Akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Ustadz Danu itu alasan terbesarnya apa? tadinya saya kan nggak mau, Iya. cuman sama suami aja suami. gitu. Suami Hmm. saya nggak mau gitu. Ya, saya takutnya malah ada sihir di dalam ya. Iya, selain soalnya jin atau dulu apa. kan Karobi saya Hmm. pernah pingin makan anak saya sendiri. Ya ampun. Kayaknya anak saya seperti apel yang redup. Astagfirullahaladzim. Yaudah, pemirsa tampaknya kita harus panggil Ustadz Danu sekarang ya. Ini sudah sangat mendalam sekali. Mari kita berikan sambutan untuk Ustadz Danu. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu istighfar dulu ya. Ya. Kalau ngeliat Pak Ustadz nggak kayak ayam panggang kan? Nggak ya? Ngeliat beliau kayak apa? Kalau Kak Robi boleh tahu. Sebel, Sebel, pingin pengen nyerang, kesel bawa. marah, sedih, Walaupun beliau sedang tersenyum, tetap sebel. pingin Pengennya nyerang. Ya Allah, apa ini ya Pak Ustadz ya? Istighfar Ibu. Langsung temenin di sini. Istighfar dulu. Astagfirullah. Pak Ustadz silakan. Apa yang Pak Ustadz lihat di sini? Iya, memang ada jin yang lumayan banyak liar yang memang dimasukkan ke tubuhnya Burita ya. Memang jin ini tidak ingin dikalahkan oleh siapapun. Dimasukkan Pak Ustadz. jangan ikut campur. Dia dimasukkan oleh seseorang. Ya ini pemirsa seperti biasa Pak Ustadz kita undang bintang tamu dulu ya. Boleh. Seorang artis senior yang fenomenal sudah menetap di Amerika Serikat, sekarang sedang pulang ke tanah air bersama dengan anak tercintanya. Saya undang bersama kita Mbak Sarah Azhari. Kak Sarah selamat datang. Ya. Kak Sarah mungkin sudah mendengar dari tadi di belakang seperti apa kisah dari Ibu Ratih ya. Pernah mendengar seperti itu, seseorang disengaja dimasukkan jin atau ilmu sihir demi mencelakai orang lain Kak? Sering sih ya kalau Oh. di sini. Sering ya? Iya. Jadi udah nggak heran ya? Enggak. Melihat orang kerasukan jadi seperti ular atau macan gitu udah pernah juga? Wow. Pernah lihat. Ini studio kayak langsung gelap ya Pak Ustadz. Jadi ini sengaja dimasukkan dan memang sudah komplotannya sudah besar. Dan memang sangat berbahaya Pak Ustadz ya? Ya bahaya untuk lingkungan, kasihan suami, kasihan anaknya seperti itu. Apalagi mamanya sudah mulai mendengar disuruh bunuh seperti itu. Biasanya agak kacau istilahnya di dalam. Seperti itu. Tadi ketika bereaksi dengan berteriak kepada Pak Ustadz, apa rasanya yang seperti mau keluar tuh apa? Gimana ya, jangan ikut campur gitu.
di dalam hati itu jangan ikut campur gitu. Amarah ya. Iya, Ibu berubah seperti merasa jadi laki-laki atau perempuan tapi itu ketika marah? kayaknya sih laki-laki. Kayaknya laki-laki. Iya, kayaknya laki-laki. Iya. Kak Sarah ada pertanyaan mungkin buat Ibu. Ibu selalu sholat nggak? Iya, 5 kadang-kadang waktu? sampai nggak mau sholat. Sampai adzan pun kayaknya nggak kedengeran. Oh. Apalagi kalau subuh. Jadi kok kesiangan terus gitu. Jadi kok saya jadi gini gitu Ustadz, kok saya jadi berubah. Jadi dulu kan katanya gitu, kata orang saya itu sabar banget. Tapi sekarang kenapa saya jadi berubah? Jadi pemarah banget. Sama suami juga selalu melawan. Sama anak suka mukul, ya Allah. Jadi kalau kembali diruntutin selama 8 tahun ke belakang ini atau lebih jauh lagi, Ibu sendiri nggak merasa punya ada kehilafan sama orang ya? Entah dari lisan atau tindakan itu enggak ya? Enggak sih, perasaan cuman itu seudahnya rujuk sama suami. Tadinya suami mau nikah lagi sama yang lain terus nggak jadi, malah balik lagi ke saya. Apa mungkin perempuan Tapi saya nggak mau sudon. Iya, Tapi waktu saya di ruko itu selalu muncul si itu lagi. Si nama itu perempuan lagi. itu Iya. lagi yang Itu- seharusnya menikah sama iya. mantan suami Iya. waktu itu. Itu juga ustadz yang lain yang obatin saya, katanya ini perempuan yang senang sama suami. Oh ya katanya Allah, gitu. astagfirullahaladzim. Tapi Tapi saya- pernikahan sekarang masih bertahan Ibu? Masih, cuman saya marah-marahin suami terus. Jadi kayaknya lihat suami kadang-kadang benci, kadang-kadang nyeselin banget gitu perasaan. Jadi saya- kok Hari saya ini jadi hadir gini? sama siapa? Sama mama sama suami. Suaminya ada. Wah, saya undang aja deh kalau kita boleh ya. Kita undang aja ya Pak. Boleh ya, Mas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Halo. Bapak namanya siapa? Ius Yosef Firdaus. Panggilannya Ius. Yus? Iya. Oke. Pak Yus ya. Jadi saya mau konfirmasi betul waktu sebelum menikah lagi sama Ibu, rujuk kembali, memang ada perempuan yang ditinggalkan. Iya. Istri pertama itu. Di rumah sering marah-marah, jadi bahan Iya. amarah juga. Berantem Jadi terus. berantem terus. Bahkan ada bisikan-bisikan ke saya itu matiin gitu aja. Pak Yus juga dibisikin Iya. untuk maaf mengakhiri hidup Ibu. Iya. Maunya itu istri saya itu mati gitu. Ya Allah. Supaya cerai gitu, supaya nggak ada apa-apanya gitu. Apa sih yang terlihat Pak Ustadz sampai sebegininya ya? Ke saya juga suka Kalau ada dia langsung dia ini tangannya nggak bisa suka gini, digerakin. nggak bisa gerak. Dua-duanya berarti Iya. yang di Ke anak juga mengganggu itu, ngeselin gitu. Ngeselin Pengennya dimarahin aja terus anak-anak itu. Jadi hanya orang-orang tercinta saja yang bawaannya kesel kalau dilihat Iya. gitu ya. Padahal anak-anak saya juga di sekolah, di tempat ngaji baik kata ibu gurunya gitu, kata asatidnya gitu. Baik kok di sini, kok di rumah gitu. Jadi saya nitip-nitipin ke itunya, ke guru-gurunya, ke asatidnya. Ibu sampai ada mengikat tangan sendiri atau kaki takut melukai anak? Iya, Ada? Iya, jadi kalau saya mau kerasukan gitu, mau makan anak tolong Diikat, ya Allah. tolong diikat gitu. Kalau lagi jadi hati yang sebelah, perasaan hati yang sayanya yang benar sama Allah tuh menangis. Gimana gitu caranya gitu. Ingin sembuh ya Allah. Mikrofonnya, ambil mikrofonnya. Istighfar dulu Pak. Istighfar dulu Pak. Istighfar dulu. Istighfar dulu. Istighfar dulu. Pak Ustadz. Bapak istighfar dulu. Pak Yus, dengar Mas Robi. Lawan ya. Ini Bapak juga di rumah begini, tangannya. Iya Kak, pernah. Pak Yus, istighfar dong. Tapi Baru begini, baru ini terlihat. iya.
dulu pernah 3 malam Ustadz kesurupan dia. Terus diobatin sama teman, katanya yang dari tempat kerjanya gitu. Tapi perasaan saya bukan. Jadi yang nyerang saya ke bapak gitu, ke AA. Pak Yus istighfar. Saya bisa melihat tatapan Pak Ustadz, tampaknya apa yang terlihat Pak Ustadz? Iya. Ya orang yang mau merusak aja. Gak apa-apa. Insya Allah nggak usah takut. Kalau sholat tetap ada, Allah masih ada di hati kita, nggak usah takut. Bu, siapa namanya? Ibu Rita. Ibu Rita. Bu Rita. Ibu Rita. Yang penting tenangin hati, nggak usah kepancing, santai. Kalaupun dia mau marah, biarin tapi santai aja, biar dia tidak terpancing terlalu kuat. Takutnya Bapak mukul Ibu di ini. Cuma gini aja suka panas. Jadi kita mendoakan yang mana dulu? Ibu Istighfar aja. istighfar. Astagfirullah. Mau nyerang dia. Dijaga aja. Dijaga, Ibu istighfar. dijaga di pinggang. Ibu Rita. Dijaga di pinggang. Pinggang. Kamu siapa? Jangan ikut campur. Enggak, saya enggak ikut campur. Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Bu Rita? Saya bantu doa, siap? Jangan ikut campur. Bu Rita? Jangan ikut campur. Aku ingin Sinita mati. Mati di tanganku. Kamu bukan Allah. Tidak boleh seperti itu. Saya ngerti kalau kamu itu disuruh. Bu Rita, siap? Siap. Siap. Gak apa-apa, biarin aja. Kalau dia mau ngomong apa-apa, santai aja. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu ditanya siapa? Kamu siapa? Kalau kamu seperti itu, ya, Bu Rita, istighfar lawan. Ada yang gerakin Pak Ustadz. iya nggak apa-apa. Coba saya pengen ketemu sama yang galak tadi, nggak apa-apa Bu Rita, santai aja. Saya pengen ngobrol sama yang galak tadi. Gimana? Suruh datang. Nggak apa-apa, santai. Ini beda-beda ya Pak Ustadz. Iya, itu yang liar itu. Sama-sama liarnya nggak apa-apa. Coba yang galak tadi aku pengen ngerti siapa dia. Coba kamu keluar. Coba keluar lagi. Hah? Dengerin saya. Dengerin saya ya. Saya tahu kalau kamu itu jin disuruh. Ngerti? Ngerti?